Halo guys, market emas awal Februari 2026 ini beneran bikin jantungan. Setelah bulan lalu kita pesta pora lihat emas tembus rekor tertinggi sepanjang masa di atas $5.500, minggu ini pasar berbalik arah 180 derajat. Pertanggal 7 Februari 2026, harga emas dunia resmi jebol ke bawah level psikologis $5.000. Banyak investor pemula yang panik. Waduh, ini saatnya jual semua atau malah serok bawah? Kenapa aset yang katanya safe haven ini malah ikut rontok saat pasar saham goyang? Hari ini, kita bedah alasan utamanya berdasarkan data Reuters dan Bloomberg. Yuk, jangan panik, kita analisa bareng. Mari kita lihat kerusakannya dulu. Di awal Februari, emas masih gagah di atas $5.000, tapi masuk tanggal 4 dan 5 Februari terjadi aksi jual besar-besaran. Harga sempat menyentuh lantai di $4.815 per ounce sebelum akhirnya rebound tipis ke level $4.950 hingga $4.970 hari ini, 7 Februari. Ini adalah koreksi tajam sekitar 5-10% dari puncaknya. Di Indonesia, dampaknya langsung kerasa. Harga emas fisik seperti Antam atau UBS ikut terkoreksi, meskipun pergerakannya agak tertahan karena kurs rupiah kita juga lagi goyang lawan dolar. Jadi turunnya Antam gak sedalam emas dunia, tapi tetap bikin shock. Kenapa bisa turun sedalam ini? Tersangka utamanya adalah dolar Amerika Serikat. Indeks dolar, DXY, minggu ini menguat tajam. Penyebabnya apa? Data ekonomi AS ternyata masih kuat, yang bikin The Fed, Bank Sentral AS, ragu-ragu buat nurunin suku bunga secara agresif, hawkish. Rumus emas itu simpel, emas dihargai dalam dolar. Kalau dolar naik atau mahal, maka harga emas jadi terasa mahal buat investor luar AS, Eropa atau Asia. Akhirnya permintaan turun. Dolar kuat sama dengan musuh alami emas. Alasan kedua ini agak teknis tapi penting, forced liquidation atau likuidasi paksa. Minggu ini, bursa saham global juga lagi merah atau anjlok. Ketika investor rugi besar di saham, broker mereka akan menagih jaminan tambahan atau margin call. Nah, buat nutupin kerugian di saham itu, investor terpaksa menjual aset mereka yang paling gampang dijual, liquid, dan masih untung. Apa itu? Emas. Jadi emas dijual bukan karena emasnya jelek, tapi karena investor butuh uang tunai cash secepatnya buat bayar utang di tempat lain. Perak atau silver bahkan kena dampak lebih parah, turun hampir 14%. Alasan ketiga, aksi ambil untung atau profit taking. Kita harus realistis guys, sepanjang tahun 2025 sampai awal 2026, emas sudah naik gila-gilaan tanpa henti. Kenaikannya sudah terlalu cepat dan terlalu tinggi atau overbought. Wajar banget kalau para big player atau institusi besar memutuskan untuk menjual sebagian emas mereka sekarang buat mengamankan keuntungan yang sudah didapat. Koreksi ini sebenarnya sehat supaya harga gak jadi gelembung atau bubble yang meletus. Terus, gimana nasib kita pemegang emas Antam di Indonesia? Harga lokal memang turun, harga buyback juga pasti turun. Buat yang baru beli minggu lalu mungkin portfolionya merah. Tapi, buat kalian yang niatnya investasi jangka panjang, 5 tahun plus, koreksi ini justru diskon. Ingat kata Warren Buffett, be greedy when others are fearful. Saat orang lain panik jual, ini kesempatan buat nyicil beli atau average down di harga yang lebih murah dibanding bulan lalu. Apakah emas bakal hancur terus? Mayoritas analis dari CNBC dan Fortune bilang belum tentu. Tren jangka panjang emas atau bullish masih utuh selama geopolitik dunia masih panas dan utang negara-negara besar masih numpuk. Banyak yang prediksi harga bakal konsolidasi dulu di area 4.800 hingga $5.000 sebelum ngumpulin tenaga buat naik lagi. Jadi ini kemungkinan besar cuma pemberhentian bus sebentar, bukan akhir dari perjalanan. Kesimpulannya, emas turun karena dolar menguat dan investor butuh uang tunai akibat saham anjlok. Jangan panik jual kalau uangnya gak dipakai besok. Kalian tim mana nih? Tim serok bawah mumpung diskon atau tim wait and see, takut turun lagi? Tulis strategi kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini biar algoritma YouTube tahu kita investor cerdas dan subscribe untuk update market selanjutnya. Salam cuan, bye!